Selamat pagi semuanya. Saya Maria Krisna Rajagugu dengan NIM C1C02021 dari Prodi Akuntansi R10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawati, tinggal tugas, dan upah. Baiklah, di sini terdapat contoh perhitungan pajak penghasilan atas karyawati. Mana contoh kasusnya itu karyawati Felicia dengan status tidak kawin, belum kawin, terbukti bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta per bulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua. Dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30%, dan 3,70% dari gaji. Felicia membayar iuran pensiun 50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2016, Felicia memperoleh bonus sebesar 6 juta sehingga pada bulan April 2016 Felicia menerima pembayaran berupa gaji sebesar 5 juta dan bonus sebesar 6 juta. Baiklah, di sini saya akan memberikan penyelesaiannya. Yang pertama, kita menyelesaikan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan bonus dalam penghasilan setahun. Mana gaji setahun 12 bulan dikali 5 juta dapatlah hasilnya 60 juta. Bonus 6 juta. Premi jaminan kecelakaan kerja 12 bulan dikali 50.000. Jadi 600.000 setahun. Premi jaminan kematian 12 dikali 15 juta 180.000. Jadi dapatlah hasilnya penghasilan bruto setahunnya 66.780.000. Terdapat pengurangan biaya jabatan 5% dikali 66.780.000. Dapatlah biaya jabatannya 3.339.000. Iuran pensiunan setahunnya 12 dikali 50 juta. Dapatlah hasilnya 600.000. Iuran jaminan hari tua 12 dikali 100.000, 1.200.000. Jadi penghasilan itu setahunnya 5.139.000. 66.780.000 dikurangkan dengan 5.139.000. Jadi dapatlah PTKP. Jadi dapatlah penghasilan itu setahunnya 61.641.000. PTKP untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak 7 juta. Wah, jadi penghasilan itu setahunnya dikurangkan dengan untuk WP sendirinya tadi 61.641.000 dikurang 54 juta dapatlah penghasilan kena pajaknya 7.641.000. Jadi PPh pasal 21 terutang 5% dari 5% dikali dengan 7.641.000 dapatlah 382.050. Yang kedua, mencari PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahun 12 dikali 12 dikali 5 juta dapatlah hasilnya 12 dikali 5 juta dapatlah hasilnya 60 juta. Premi jaminan kecelakaan kerja 12 dikali 50.000 dapatlah hasilnya 600.000. Premi jaminan kematian 12 dikali 15.000 dapatlah hasilnya 180.000. Jadi jumlah dari gaji ditambah preminya dapatlah hasilnya 60.780.000. Terdapat pengurangan biaya jabatan 5% dikali 60.780.000 dapatlah biaya jabatannya 3.039.000.
Iuran pensiun setahun 12 dikali 50.000, dapatlah hasilnya 600.000. Iuran jaminan hari tua 12 dikali 100.000, 1.200.000. Jadi jumlah dari pengurangannya itu 4.839.000. Jadi 60 juta di 780.000 dikurang 4.839.000, dapatlah penghasilan itu setahunnya 55.941.000. Terdapat PTKP untuk EP sendiri 54 juta. Jadi penghasilan itu setahunnya dikurang PTKP untuk EP sendirinya 55.941.000 dikurangkan dengan 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajaknya 1.941.000. PPh pasal 21 terutangnya 5% dikali 1.941.000. Jadi dapatlah hasilnya 97.050. Yang ketiga, mencari PPh pasal 21 atas bonus. PPh pasal 21 atas bonus adalah 382.050 dikurangkan dengan 97.050, dapatlah hasilnya 285.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun. Terdapatlah contoh kasusnya, Rian yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Gulita di Jakarta sejak 1 Juni 2020. Dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2020 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Rian sebesar 5 juta rupiah dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah 100.000. Selama bekerja di PT Gulita, Rian hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Yang ditanyakan hitung PPh pasal 21-nya. Nah, jadi penyelesaiannya pada kantor pusat di Jakarta, gaji selama di cabang Jakarta 5 bulan dikali 5 juta, dapat hasilnya 25 juta. Terdapat pengurangan biaya jabatan 5% dikali 25 juta, dapat hasilnya 1.250.000. Pengurangan yang kedua, iuran pensiun 5 dikali 100.000, dapatlah hasilnya 500.000. Jadi pengurangannya itu 1.750.000. Jadi 25 juta dikurang 1.750.000, dapatlah penghasilan itu 5 bulan. 5 bulannya 23.250.000. Penghasilan neto setahun 12 bulan dibagi 5 dikali 23.250.000. Dapatlah hasilnya 55.800.000. PTKP setahun karena dia belum menikah dan tidak ada tanggungan untuk EP sendiri, dapatlah PTKP-nya 54 juta. Jadi 55 juta 800.000 dikurangkan dengan 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajaknya 1.800.000. PPh pasal 21 terutang setahun 5% dikali 1.800.000, dapatlah 90.000. PPh pasal 21 Januari sampai Mei 2020 90.000 dibagi 12 bulan dibagikan lagi 5, dapatlah hasilnya 37.500. PPh pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari sampai dengan Mei 2020 adalah 5 bulan dikali 7.500, dapat hasilnya 37.500. Jadi PPh pasal 21 yang terutang tadi dikurangkan dengan PPh pasal 1 yang sudah dipotong Jadi dapatlah PPh pasal 21 kurang lebih dipotong nihil. Nah,
Ini selanjutnya pengisian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 formulir 1721 AL di kantor Jakarta. Gaji Januari sampai dengan Mei 2020 5 dikali 5 juta. Dapatlah hasilnya 25 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 17.500.000. Dapatlah hasilnya 1.250.000. Iuran pensiun 5 dikali 100.000. Dapatlah hasilnya 500.000. Jadi jumlah pengurangannya tadi itu 1.750.000. Jadi gaji dikurang pengurangannya itu dapatlah hasilnya 23.250.000 itu penghasilan itu 5 bulannya. Nah, jadi penghasilan itu setahunnya 12 dibagi 5 dikali 23 250.000. Dapatlah hasilnya 55.800.000. Nah, jadi PTKP setahunnya karena dia tadi belum menikah dan tidak ada tanggungan untuk diri sendiri 54 juta. Jadi 55 juta 800.000 dikurangkan dengan 54 juta. Dapatlah penghasilan kena pajak setahunnya, disahunkannya 1.800.000. Nah, pajak penghasilan pasal 21 disahunkan 5% dikali dengan 1.800.000 dapatlah hasilnya 90.000. Pajak penghasilan pasal 21 terutang 5 dibagi 12 dikali 90.000 dapatlah hasilnya 37.500. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi pada Januari sampai dengan Mei 2020 5 dikali 7.500 dapat hasilnya 37.500. Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang dikurangkan dengan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi dapatlah pajak penghasilan pasal 21 kurang lebih dipotong dapatlah hasilnya nihil. Nah, yang selanjutnya kantor cabang Bandung. Gaji pada bulan Juni sampai dengan September 2020 dibagi 4 dikali 5 juta dapatlah hasilnya 20 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 20 juta dapatlah hasilnya 20 juta, dapatlah hasilnya 1 juta. Iuran pensiun 4 dikali 100.000 dapatlah hasilnya 400.000. Jadi pengurangannya itu jumlahnya 1.400.000. Nah, gaji dikurang pengurangannya, jadi penghasilan itu di Bandung itu 18.600.000. Penghasilan itu di Jakarta 23.250.000. Jadi penghasilan itu di Bandung ditambahkan dengan penghasilan itu di Jakarta, dapatlah jumlah penghasilan itu 9 bulannya 41.850.000. Penghasilan itu disetahunkan 12 bulan dibagi 9 dikali 41.850.000 dapatlah hasilnya 55.800.000. PTKP di setahunnya untuk EP sendiri 54 juta. Jadi penghasilan itu disahunkan dikurang dengan PTKP-nya 55.800.000 dikurangkan 54 juta dapatlah penghasilan kena pajaknya 1.800.000. Pajak penghasilan pasal 21 disetahunkan 5% dikali 1.800.000 dapatlah hasilnya 97.000. Pajak penghasilan pasal 21 selama 9 bulan 9 dibagi 12 dikali 90.000 dapatlah hasilnya 67.500. Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong di Jakarta tadi 37.500. Pajak penghasilan 21 pajak penghasilan pasal 21 terutang di Bandung 30.000. Jadi pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong di Bandung 4 dikali 7.500 30.000. Jadi dikurangkan 30.000 dikurang 30.000 dapatlah hasilnya pajak penghasilan pasal 21 kurang lebih dipotong nihil. Selanjutnya pengisian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 formulir 1721 AL di kantor Bandung. Gaji pada bulan Juni sampai dengan September 2020 4 dikali 5 juta dapatlah hasilnya 20 juta. Pengurangannya biaya jabatan 5% dikali
14 juta, dapatlah hasilnya 1 juta. Iuran pensiun 4 dikali 100.000, hasilnya 400.000. Jadi jumlah dari pengurangannya 1.400.000. Gaji dikurangkan dengan pengurangan, dapatlah penghasilan yaitu di Bandungnya 18.600.000. Penghasilan itu di Jakarta tadi 23.250.000. Ditambahkan penghasilan dari penghasilan itu di Bandung dan penghasilan itu di Jakarta. Dapatlah jumlah penghasilan itu 9 bulannya 41.850.000. Penghasilan itu disetahunkan 12 dibagi 9 dikali 41.850.000, dapatlah hasilnya 55.800.000. PTKP setahunnya untuk WP sendiri 54 juta, ini dikurangkan 55.800.000 dikurangkan dengan 54 juta. Dapatlah penghasilan kena pajaknya, pajak disetahunkannya 1.800.000. Pajak penghasilan pasal 21 disetahunkan 5% dikali 1.800.000, dapatlah 90 juta. Pajak penghasilan pasal 21 terutang 9 dibagi 12 dikali 90.000, dapat hasilnya 67.500. Pajak penghasilan yang 21 telah dipotong dan dilunasi di Jakarta sesuai dengan formulir 37.500 dan di Bandung tadi 4 dikali 7.500, berarti totalnya 67.500 dikurangkan dan dapatlah hasilnya nihil. Nah, selanjutnya kantor cabang Garut. Di Garut, gaji pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 dibagi 3 dikali 5 juta, dapatlah hasilnya 15 juta. Terdapat pengurangan biaya jabatan 5% dikali 15 juta, dapatlah hasilnya 750.000. Iuran pensiun 3 dikali 100.000, dapatlah hasilnya 300.000. Jadi jumlah dari pengurangannya itu 1.050.000. Jadi gaji dikurangi pengurangannya, dapatlah penghasilan itu di Garut 13.950.000. Penghasilan itu di Bandung tadi 18.600.000. Penghasilan itu di Jakarta 23.250.000. Jadi dijumlahkan penghasilan itu setahunnya dapatlah 55.800.000. PTKP setahunnya untuk LV sendiri 54 juta. Jadi dapatlah penghasilan kena pajak disetahunkannya 1.800.000. Pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun 5% dikali dengan 1.800.000, dapatlah hasilnya 90.000. Pajak penghasilan pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan formulirnya tadi 67.500. Pajak penghasilan pasal 21 terutang di Garut 3 dibagi 12 dikali 90.000, dapatlah hasilnya 22.500. Dan pajak penghasilan pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut 22.500 dibagi dengan 3, dapat hasilnya 7.500. Nah, selanjutnya pengisian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 formulir 1721 di kantor Garut. Gaji Oktober sampai dengan Desember 2023 dikali 5 juta, dapat hasilnya 15 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 15 juta, dapat hasilnya 750.000. Iuran pensiun 3 dikali 100.000, dapat hasilnya 300.000. Jadi total pengurangannya 1.050.000. Gaji dikurangkan dengan pengurangannya, dapatlah penghasilan itu di Garutnya 13.950.000, ditambahkan dengan penghasilan itu di Bandung 18.600.000, dan ditambahkan lagi dengan penghasilan itu di Jakarta 23.250.000. Jadi jumlah penghasilan itu setahunnya 55.800.000. Nah, PTKP setahunnya untuk MP sendiri 54 juta. Jadi penghasilan setahunnya dikurangkan dengan PTKP-nya, dapatlah penghasilan kena pajaknya 1.800.000. Pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun 5% dikali 1.800.000, dapatlah hasilnya 90.000. Pajak penghasilan pasal 21 telah dipotong di Jakarta dan Bandung sesuai dengan formulir 67.500. Pajak penghasilan pasal 21 telah dipotong
3 dikali 7.500 dapatlah hasilnya 22.500. Jadi jumlahkan 90.000. Nah, jadi pajak penghasilan pasal 21 kurang lebih dipotong, dapatlah nihil. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian atau mingguan. Terdapat contoh kasus, Nauli pada tahun 2018 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Indah Karya Maju dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar 250.000. Nauli sudah kawin dan mempunyai seorang anak. PT Indah Karya Maju masuk ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,03% dari gaji. PT Indah Karya Maju membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Nauli membayar iuran pensiun 35.000 dan jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji. Nah, penyelesaiannya yaitu penghasilan per bulannya 26 bulan dikali 250.000 dapatlah hasilnya 6.500.000. Premi jaminan kecelakaan kerja 65.000, premi jaminan kematian 19.000. Jadi total penghasilan brutonya 6.415.000. Terdapat pengurangan biaya jabatan 5% dikalikan dengan 6.415.000, dapatlah hasilnya 320.775. Iuran pensiun 35.000, iuran jaminan hari tuanya 130.000. Nah, total pengurangannya 487.775. Jadi penghasilan itu per bulannya terdapat 5.929.725. Penghasilan itu setahun 12 dikali 5.929.725 dapatlah hasilnya 71.156.700. PTKP untuk WP-nya, untuk WP sendirinya 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000, tambahan seorang anak 4.500.000. Jadi untuk total PTKP-nya 63 juta. Jadi tadi dikurangkan dengan 71 juta 196.700 dikurangkan dengan 63 juta, dapatlah hasil penghasilan kena pajak setahunnya 8.156.700. Pembulatannya 8.156.000. Pajak penghasilan pasal 21 setahun 5% dikali dengan 8.156.000, dapatlah hasilnya 407.800. Pajak penghasilan pasal 21 per bulan 407.800 dibagikan dengan 12, dapatlah hasilnya 33.983. Pajak penghasilan pasal 21 sehari 330.983 dibagi dengan 26, dapat hasilnya 1.307. Nah, dari yang sudah penjelasan penghitungan yang saya jelaskan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar pajak penghasilan pasal 21 dan hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas merupakan pegawai yang hanya menerima penghasilan jika bekerja berdasarkan jumlah hari kerja atau jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan atau diselesaikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PTKP 2016, pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang penghasilannya kurang dari 450.000 per hari tidak dikenakan pemotongan penghasilan. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.